Dalam hidup, setiap kita pasti pernah merasakan jatuh, hancur, dan patah. Tapi yakinlah, Tuhan akan memberikanmu jutaan alasan untuk melanjutkan perjalanan dan menolak untuk menyerah. Sepulang dari Gunung Ciremai, saya dan Ihsan berpisah dengan teman-teman The Mandors. Kami menuju Cirebon dan yang lainnya akan kembali pulang ke Jakarta. Dari Cirebon, nantinya kami akan menuju kota Yogyakarta dengan menggunakan kereta. Sesampainya di Jogja, rencananya kami akan menyewa motor untuk melanjutkan perjalanan ke Boyolali. Dari stasiun Cirebon Perujakan, kami menaiki kereta ekonomi dengan tarif Rp175.000. Kereta berangkat pukul 1 dini hari dan nantinya akan sampai pukul 6 pagi di stasiun Tugu, Kota Yogyakarta. Ciri khas kereta ekonomi dengan kursi tegak dan duduk berhadap-hadapan inilah yang kami rindukan. Meskipun nantinya harus menerima resiko badan akan terasa pegal-pegal ketika bangun. Hari baru kembali dimulai. Kami sampai di stasiun Tugu Yogyakarta, kota yang selalu penuh dengan kerinduan. Rencananya kami akan menyewa motor untuk akomodasi selama di Jogja dan untuk transportasi menuju Boyolali. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya motor sewaan yang kami pesan tiba. Setelah menyelesaikan urusan administrasi dengan penyewa motor, kami mampir ke Indomart untuk membeli logistik pendakian selanjutnya. Esok hari setelah cukup beristirahat setelah turun gunung dan duduk selama 6 jam di kereta ekonomi, kami siap memulai perjalanan selanjutnya. Kami memulai perjalanan dari Jogja pukul 6 pagi. Perjalanan dari Jogja menuju Boyolali memakan waktu selama 3 jam dengan menggunakan motor. Rencananya kami akan menggunakan jalur selo yang terletak di kota Boyolali. Perjalanan menjadi sedikit lebih panjang karena aplikasi penunjuk arah mengarahkan kami melalui jalur alternatif dan bukan melalui jalur utama. Tapi selalu ada hikmah di balik setiap kesalahan. Selama perjalanan menuju basecamp Gunung Merbabu via Selo, kami tidak henti-hentinya disuguhi pemandangan yang begitu indah.
Dari kejauhan, Gunung Merbabu sudah menampakkan sosoknya. Setelah memasuki jalan menuju kawasan base camp, kami menemukan banyak perkebunan warga di kiri dan kanan kami. Baru saja sampai di base camp, kami sudah disambut dengan pemandangan yang begitu indah. Kami seolah-olah berdiri sejajar dengan awan-awan yang berada di depan mata kami. Ditinggal Irfan. Dia udah naik motor. Iya bagus. Parah sih. Gunung apa ini? Capek. Udah tua. Kami sampai di base camp Pak Parman, salah satu base camp yang ada di kawasan pendakian Merbabu Via Selo. Konon, base camp ini adalah base camp tertua yang ada di kawasan pendakian. Tidak seperti Gunung Ciremai yang kami putuskan untuk mengikuti open trip, kami memilih untuk menggunakan jasa porter dan guide. Setelah berkenalan, kami sedikit terkejut dengan nama porter sekaligus guide kami, Mas Gembel namanya. Setelah sarapan, kami menuju pos pendaftaran pendakian untuk melakukan pendaftaran dan pendataan barang-barang bawaan yang dibawa selama pendakian. Mas Gembel mengurusi pendaftaran dan mendata barang bawaan yang kami bawa. Biaya simaksi untuk mendaki Gunung Merbabu adalah sebesar Rp15.000 per orang. Kita juga akan diberikan gelang GPS yang akan menunjukkan posisi keberadaan kita. Dengan begini, jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Taman Nasional Gunung Merbabu akan dengan mudah menemukan posisi kita. Pendakian akhirnya dimulai. Cuaca hari ini sangat cerah, bahkan sedikit panas. Perjalanan menuju pos 1 diperkirakan akan sampai dalam waktu 1 jam. Perjalanan dari base camp dimulai jam 10. Jam 10 ini menuju ke pos 1. Pendakian dari Via Selo, Boyolali. Rencana mau ngecamp di Savana 1. Savana 1 itu 4 jam dari base camp. Selo ini jalur pendakian terpendek dan termudah. Jadi nanti ada tekelan, ada swanting. Tapi yang termudah itu jalur pendakian Selo. Jalur pendakian Merbabu Via Selo adalah jalur terfavorit para pendaki. Selain karena trek yang cukup mudah, jalur ini juga memiliki pemandangan sabana Gunung Merbabu yang sangat terkenal akan keindahannya. Selain Selo, ada jalur lain, yaitu jalur Swanting, Wekas, Cuntel, dan Tekelan.
Jenis trek dari pos pendakian menuju pos 1 masih cukup landai. Kami sampai di pos 1 atau yang disebut pos Dok Malang. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Sampai pos 1 tadi kurang lebih 1 jam. Dari base camp ke pos 1 itu 1 jam. Sini lanjut ke pos 2. Perkiraan waktunya 1,5 jam. Treknya masih lumayan landai. Masih menyenangkan. Jenis jalur awal perjalanan menuju pos 2 juga masih merupakan jalur landai. Jalan pos 1 ke pos 2 banyak monyet. Mana? Nah, pos 1 ke pos 2 itu banyak monyet ya. Di antara jalur pos 1 menuju pos 2, kita akan menemukan banyak sekali monyet yang ada di sepanjang jalur. Disarankan untuk tidak menggantung benda-benda di luar carrier agar tidak menarik perhatian monyet-monyet tersebut. Karena kebiasaan buruk dari para pendaki yang memberikan monyet-monyet tersebut sisa makanan, membuat mereka sedikit agresif dan mengira bungkusan yang kita gantung di luar carrier adalah makanan yang kita berikan untuk mereka. Di antara pos 1 dan pos 2, kita akan menemukan pos bayangan atau yang disebut pos Kota Simpang Macan. Sampai di pertengahan pos 1-2 namanya pos Kota Macan. Jadi ini bukan pos 2, itu pos bayangan. Kabut. Sayang sekali kabut. Besok cerah. Kami memutuskan beristirahat sejenak di sini. Di saat beristirahat, cuaca berubah. Kabut mulai tebal dan membatasi pandangan mata. Kami melanjutkan perjalanan. Jenis trek dari pos Kota Simpang Macan menuju pos 2 tidak lagi merupakan jalur landai. Jalur sudah cukup menanjak. Kami sampai di pos 2 sesuai jadwal. Bagaimana Pak Isan? Mantap. Berapa jauh lagi? Kok semua mantap ya? Berapa jauh lagi? Ini semua karena jamu bok semalam. Mantap. Jamu kuat. Kuat. Kami sampai di pos 2 setelah perjalanan selama 1 jam dari pos 1.
Di pos 2, ada beberapa pengurus Taman Nasional Gunung Merbabu yang sedang membuat pengalihan jalur yang disebabkan oleh banjir beberapa hari lalu. Belakangan diketahui air tersebut adalah dampak dari perbaikan jalur yang dilakukan beberapa bulan belakangan. Pos 2. Perjalanan 1 jam dari pos 1. Masih kabut. Dikabarkan ada beberapa peralatan pendaki yang hanyut terbawa arus air. Sejak saat itu, pihak Taman Nasional Gunung Merbabu membuat larangan kepada para pendaki untuk tidak mendirikan tenda di pos 2. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Estimasinya 45 menit. Masih tetap kabut. Ya udah. Berdoa aja semoga besok cerah. Tidak berlama-lama di pos 2, kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos 3. Jarak antara pos 2 ke pos 3 cukup dekat, hanya memakan waktu sekitar 40 menit. Di pos 3 merupakan kawasan terbuka yang cukup luas. Para pendaki mulai bisa mendirikan tenda di kawasan ini. Pos 3. Di pos 3 kami beristirahat cukup lama. Kami membuka bungkusan nasi yang sudah disiapkan sejak dari basecamp pendakian. Setelah makan, rasanya tenaga kami kembali terisi. Namun, kabut kian tebal. Indahnya pemandangan sabana Gunung Merbabu tidak bisa kami nikmati. Apakah kami akan melanjutkan perjalanan atau hanya cukup sampai di sini? Nantikan jejak perjalanan edisi pendakian Gunung Merbabu bagian selanjutnya. Mari berbagi semangat dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih, salam lestari. Saya Irfan Rakin, sejenak undur diri.